Oke, saya eksperimenkan saja, saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya sebelum kau mati kau di penjara dulu lah. Daripada lu minta mati terlalu cepat juga tidak usah. Lu mesti rasa penjara dulu. Kalau menurut saya sebaiknya Tuhan jangan kasih mati dulu. Kasih rasa di penjara supaya kau tahu. Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Terima kasih banyak saudara-saudara masih setia mengikuti video-video saya. Dan harapan saya video-video yang saya sampaikan secara umum bagi kita orang Indonesia, mempersatukan kita, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita terus diingatkan bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, kaya akan budaya, agama, adat istiadat dan lain sebagainya. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luar biasa ini. Nah saudara-saudara, saya akan meresponi video yang ada di depan tadi, saudara-saudara. Nah saat saya meresponi video ini, saya ada di Pulau Sumba. Pulau Sumba ini masih daerah saya juga, NTT. Tapi kami NTT kan ada Sumba, ada Flores, ada Timor, ada Rote, ada Sabu, Semau, Alor. Jadi kami daerah kepulauan seperti Maluku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kawan-kawan pendukung channel Pendeta Mel Atok, menarik, saya ada di Sumba dalam tugas berkhotbah juga. Saya ada di kompleks PT Moria Sumba Manis ya. Jadi ini rumah tempat saya menginap ini adalah rumah pegawai dari perusahaan ini. Anda bisa melihat ini kompleks perumahan dari PT Moria Sumba Manis ya. Dan kompleks ini sangat bagus, menarik, dan masih terjadi pembangunan luar biasa di sini. Nah, dari sejumlah pembangunan yang menarik bagi saya di kompleks ini adalah pembangunan rumah ibadah, saudara-saudara. Karena pegawai di PT Moria Sumba Manis ini ada pegawai agama Islam, ada pegawai agama Kristen, dan juga ada agama lain. Nah, bangunan yang di depan ini, saudara-saudara, ini adalah masjid, saudara-saudara. Tapi dibuat dalam bentuk adat Sumba. Saudara lihat itu kubanya dalam bentuk rumah adat Sumba. Ini kubah masjid, saudara. Ini masjid. Nah, di sebelah masjid itu ada gereja, nanti saya kasih tunjuk. Nah ada yang ujung tajam ini ya, itu gereja. Saya tidak seberang ke sana ya. Jadi di sebelah masjid langsung ada gereja di sana, saudara-saudara. Artinya begini, kekasih Tuhan, bahwa bicara tentang kami, konteks NTT ini kan mayoritas Kristen ya. Tapi Anda lihat di sini bahwa ada bangunan masjid dan gereja berdampingan. Ya, dan contoh seperti ini banyak juga di Kupang, di Flores, di mana-mana. Dan kami sangat menjaga kebebasan saudara-saudara kami yang khusus NTT yang minoritas lah, untuk mereka beribadah, mereka bikin rumah ibadah, dan betul-betul kami serius untuk menjunjung tinggi persaudaraan. Kemarin aja sebelum video ini ada video yang lain 2 atau 3 hari lalu. Sebelum saya posting video ini, saya sedang posting
satu video di mana saya mengatakan bahwa kita ini harus jadi pendeta atau gereja yang ikut Alkitab, harusnya nasionalis gitu loh. Kita menghormati agama lain. Nah, video yang ada di depan tadi katanya seorang mu'alaf bernama Agustan. Ini orang memang pengaco bagi bangsa kita. Orang ini dipakai setan. Bahkan orang ini tanpa sadar dia tuh anak setan, seperti yang Yahya Waloni pernah akui dulu setelah Yahya Waloni masuk penjara gara-gara menghina Kristen. Dan waktu Yahya Waloni masuk penjara hina Kristen itu kan, Bapak Ibu saudara-saudara tahu ketika sebelum dia masuk Kristen aja saya sudah pernah buat video. Ini orang ditunggangi setan nih. Nah, setelah dia keluar, Yahya Waloni mengakui bahwa di podcastnya Deddy Corbuzier bahwa memang dia ditunggangi setan, dia bilang. Itu ada videonya di channelnya Deddy Corbuzier dan saya juga pernah meresponinya. Nah, saya lihat anak setan lainnya yang sedang dipakai ini Agustan ini katanya mantan Kristen. Saya sangat tersinggung, saya sangat terganggu dengan perlakuan Agustan anak setan ini yang menaruh kitab suci agama kami, kitab suci orang Kristen baik Katolik maupun Protestan, untuk taruh minta maaf di pantatnya, dikentuti. Ini sudah sangat viral dan kelihatannya dari salah satu channel Kristen, Agustan kelihatannya sudah menghapus videonya. Tapi kau tidak bisa lari, kami sudah pegang videonya. Orang ini harus diamankan. Karena dia bukan hanya membuat tersinggung orang Kristen, tapi dia mempermalukan orang Islam juga. Sekali lagi, dia mempermalukan orang Islam. Saya nonton videonya Pak Eko Kuntanji ya. Kuntanji di Cokro TV. Pak Eko menanggapi video ini dan Pak Eko bilang, saya sebagai orang Muslim tersinggung. Apakah sebelum Agustan ini menjadi mu'alaf masuk Islam, pernahkah dia melakukan hal yang sama? Maksudnya, pernahkah dia ambil kitab suci tertentu lalu dia taruh di pantat, lalu dia expose di media? Andai kata tidak pernah, justru ini memalukan Islam. Kenapa setelah Anda masuk ke dalam Islam, sudah beragama Islam, baru Anda melakukan itu? Padahal pengajar-pengajar Islam yang nasionalis, pengajar-pengajar Islam yang menghargai orang Kristen atau agama yang lain, sangat menghormati kami, menghormati kitab suci kami, menghormati rumah ibadah kami, menghormati hari-hari raya kami. Kenapa ini si Agustan ini yang katanya mantan Kristen tapi kurang ajar seperti ini? Lalu Pak Eko Kuntanji mengatakan bahwa dia sebagai orang Islam aja tersinggung karena itu bukan hanya mempermalukan Kristen, mempermalukan Islam juga, seolah-olah ajaran Islam model seperti itu sebelum dia masuk Islam, andai kata dia tidak pernah melakukannya. Dan setelah masuk Islam bahwa dia melakukan perbuatan kurang ajar ini, yang tidak bermoral ini, yang sangat menghina dan menudai saudara-saudara Kristen, maka dia mempermalukan agama Islam. Maka dari itu, saudara-saudara, saya setuju dengan Pak Eko dan beberapa teman bahwa orang ini harus diamankan polisi. Bapak-bapak polisi atau penegak hukum di Indonesia, saya Pendeta Mel Atok, atau kawan-kawan yang ada di Jawa, tolong lapor dulu dia tuh, amankan dia tuh, itu pengaco, pemecah belah bagi bangsa ini. Lebih baik polisi yang tangkap daripada orang-orang Kristen tertentu yang sudah sangat marah, sangat tersinggung dapat dia, itu bisa bahaya itu. Ya kita mohon Tuhan jauhkan hal itu. Tapi jelas ini kau bikin tersinggung kami sebagai pemeluk agama Kristen, itu kitab suci kami. Kalau seseorang misalnya saya tulis buku lalu buku saya ditaruh di pantat begitu aja saya tersinggung. Alkitab itu adalah bukunya Tuhan, isi hati Tuhan untuk menuntun kami semua orang Kristen walaupun cuma buku. Tetapi kamu telah melukai hati kami. Nah, jadi saya mohonlah kepada penegak hukum atau saudara-saudara ini, Agustan ini saya tidak tahu dia tinggal di mana, kurang ajar anak setan satu nih. Dia harus diamankan.
Kalau tidak nanti, waduh bahaya ini, potensi bikin kacau negara. Jadi saya berharap bapak-bapak polisi mesti amankan orang jenis begini. Saya di NTT atau pendeta-pendeta kami ada suruh hormati agama Islam, hormati agama Hindu. Kita teriakkan persatuan, kesatuan. Kita tetap suarakan ajaran agama kita masing-masing, tetapi tetap melihat nilai-nilai toleransi yang harus diterapkan di Indonesia. Tapi ada orang-orang yang kesetanan seperti ini dan harus diamankan. Dia minta, kalau dia kentuti itu Alkitab, dia minta apakah dia mati atau tidak. Ya sebelum kau mati kau dipenjara dulu lah. Daripada lu minta mati terlalu cepat juga tidak usah. Lu mesti rasa penjara dulu. Kalau menurut saya sebaiknya Tuhan jangan kasih mati dulu. Kasih rasa di penjara supaya kau tahu bahwa kau tuh pengacau bagi bangsa ini. Ya, saya Pendeta Mel Atok, sebarkan video ini kalau bisa sampai di telinga Bapak Presiden yang terhormat supaya ini orang diamankan. Itu ditipu setan tuh bikin kacau negara kita. Baik, salam.